tinggal tersisa 11 atau 12 hari lagi kita akan ditinggalkan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita Jawahirul Bukhari sekali lagi bisa kita hatam. Kalau nggak hatam juga nanti di akhir-akhir saya ngaji sendiri saja, cepat hatam, sekali duduk hatam. Lama itu karena ya Pak Adina akan bareng-bareng ya, kita harus menafsirkan, menerangkan sekira segamblang mungkin. Hadis nomor 704. Jawahirul Bukhari ini enggak banyak hadis, hanya 817. Kita sudah sampai 704. Tinggal dikit. An Abi Musa an Abdullah bin Qais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi hadzal doa. Rasulullah biasa berdoa dengan doa ini. Perhatikan, Rasulullah yang sudah siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Beliau fatonah, cerdasnya orang. Tapi salah satu doanya itu Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi. Jahli itu paham, kejahilanku, kebodohanku. Padahal Rasulullah bukan orang jahil. Tapi selaku basyariahnya, ya, selaku sifat basyar yang nempel pada Rasulullah, bisa jadi ada sifat nisyannya, tahu nisyan, lupa. Karena manusia itu ada terambil dari kata-kata man, orang yang manusia, yang mudah lupa. Nasia itu lupa. Jadi, ya Allah ampuni aku tentang kekeliruanku. Khata itu kekeliruan. Ya. Wajahli, kebodohanku. Wa israfi, terlalu berlebihannya aku bersikap terhadap sesuatu. Fi amri, terhadap urusan. Kulli wa ma anta a'lamu bihi, dan bahkan apa yang kau ketahui tentang diriku, yang kau lebih tahu terhadapku daripada aku diriku sendiri terhadapku. Yang lebih tahu tentang diri kita apa Allah? Kita apa Allah? Allah. Sang pencipta lebih tahu dari ciptaannya daripada ciptaannya terhadap dirinya sendiri. Ya, secerdas-cerdasnya HP itu buatan siapa? Manusia. Lebih cerdas manusia daripada HP. Meskipun kadang kalau main HP, main apa? Main game ya, main sekak. Saya kadang main itu bisa kalah sama, tapi gampang untuk caranya benar. Ya. Atret saja. Karena kita yang bikin HP. Ya HP secerdas-cerdasnya HP lebih cerdas manusia yang menciptakan. Nah ini gambaran sederhana, sama-sama makhluk ya. Bedakan antara jahil sama khaliq. Kalau khaliq itu menciptakan dari nol, dari ketiadaan. Itu nggak ada, manusia itu nggak punya kekuasaan. Makanya inilah rahasia wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita, dan Allah pula yang menciptakan apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Yang kalau tidak ada ciptaan berupa pekerjaan, kita tidak akan pernah mengerjakan ini. Bisa dipahami. Ini Bapak kita di syarat. Jadi Allah yang menciptakan kita, dan Allah pula yang menciptakan amal kita. Paham ya? Tapi jangan pernah menisbatkan kepada Allah terhadap sesuatu yang tidak baik terhadap Allah. Walillahil asmaul husna. Itu kembali lagi, maka ayat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih itu pahami secara sesempurna mungkin. Kita belajar dari para tafsir. Contohnya in asantum yanfusukum. Kalau kamu baik, baiknya itu kembali lagi kepada diri kamu sendiri. Wa in asatum falah. Kalau sebaliknya kamu berbuat buruk, buruknya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Apapun musibah yang menimpa manusia itu atas izin dari Allah. Tapi penyebab musibah itu lebih banyak karena kamu sendiri berbuat itu. Paham? Maka minta ampunkan terhadap segala sesuatu yang terlanjur terjadi atas dasar kekeliruan kita sebagai makhluk. Allahumma firli khataya. Ini doanya Rasul. Sebenarnya Rasul nggak perlu doa ini sebenarnya, tapi Rasul mengajarkan. Rasul membacakan ini, doa ini, dan Rasul juga membaca doa ini. Tapi sebenarnya hakikatnya Rasul mengajarkan kita umat untuk membaca doa ini. Yang lebih pantas membaca doa ini kita apa Rasul? Kita yang nggak masuk ini.
yang nggak maksum. Rasulullah sudah maksum, terjaga. Hatta Allah ketika menegur Rasul selaku manusia bisa berlaku khilaf. Ada beberapa perilaku beliau yang khilaf dan langsung ditegur oleh Allah. Salah satunya memaafkan orang-orang, para sahabat yang minta izin nggak mau perang tanpa alasan yang jelas, karena takut. Tapi nyari alasan. Kalau nyari alasan kan mesti nemu. Ya. Jadi perang apa saya lupa, perang Ahzab kalau tidak salah. Banyak sahabat yang pamitan, maaf Nabi, saya nggak bisa ikut perang karena ini. Karena di rumah nggak ada laki-laki yang bisa diharapkan bekerja selain saya. Pokoknya nyari alasan yang sekiranya dibolehkan. Oleh Rasul nggak ngejar, tak nambang lancar Rasul. Iya sudah nggak usah ikut perang. Ditegur oleh Allah. Tapi teguran Allah terhadap Nabi itu diawali dengan kalimat, perhatikan, afallahu anka. Allah sudah memaafkan kamu wahai Nabi. Jadi belum negur sudah Allah memaafkan duluan. Baru tegurannya bunyi setelahnya di surat At-Taubah. Lima adinta, kenapa engkau memberi izin kepada mereka? Coba selidiki dulu alasannya benar apa enggak. Kalau enggak benar, kamu Islam apa enggak? Kamu berjuang apa enggak? Gitu kira-kira. Paham ini ya? Ini saya ingin menerangkan tentang kemaksuman Rasulullah. Rasulullah keliru saja Allah memaafkan dulu. Kita yang belum jelas statusnya ya, lebih pantas membaca doa ini. Baca doa ini. Rabbi ufirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma ufirli khatayaya wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Allahumma ufirli ma qaddamtu, apa yang telah lalu, wa ma akhartu, bahkan ya Allah kalau nantinya ke depan saya mau berdosa lagi, ampuni dulu ya Allah. Boleh enggak berdoa itu? Boleh enggak? Boleh, bukan hanya boleh, dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni aku yang sudah terlanjur berbuat dosa, ampuni aku juga kalau seandainya nanti berpotensi untuk dosa, melakukan dosa. Ini maksudnya apa? Dua maknanya. Kalau seandainya kita tergelincir betul melakukan dosa, Allah maafkan. Yang kedua, Allah buat kita itu bukan maksum ya, tapi Allah buat kita itu tidak berbuat dosa itu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi keterselamatan kita dari tergelinciran dosa. Itu yang dimaksud, salah satunya fadilah kita berpuasa Asyura misalkan, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bukan itu membuat kita berpuasa Asyura sehari, setelah itu kita berbuat dosa setahun. Ya seringlah erkes itu namanya puasa Asyura. Berbuat dosa sepanjang tahun. Bukan itu maksudnya. Jangan salah paham, gagal paham orang yang begitu itu. Jadi yang dimaksud akan diampuni dosa setahun yang akan datang, satu, kalau toh kita tergelincir bukan karena ketersengajaan, Allah ampuni dosa itu. Tapi yang kedua, ini yang menurut saya lebih mendekati kebenaran hakiki bagi orang-orang yang dimaksumkan dalam tanda kutip. Maksum bukan tingkat maksumnya Rasulullah, dijaganya kita dari dosa tapi nggak sempurna seperti Rasulullah, karena Rasulullah masterpiece-nya, contoh sempurna. Itu kita akan berbuat dosa, Allah buat sebuah takdir yang membuat kita itu tidak jadi berbuat dosa, sehingga buruk sih melakukan dosa. Bisa dipahami ya? Bisa. Wa ma asrartu, apa yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, bahkan apa yang aku iklankan. Ada orang berbuat dosa iklan itu, maklumat, bikin pengumuman di statusnya, baik status WA atau Facebooknya. Subhanallah, sekarang zaman sudah begitu nyampe kepada yang dinubuatkan oleh Rasulullah. Nanti di akhir zaman akan ada orang berbuat bohong, dan bohong itu akan nyampe ke timur, ufuk timur dan ufuk barat. Nyampe nggak sekarang zamannya? Nyampe. Sekarang saya bikin status di WA atau di Facebook atau di YouTube, bikin konten apa yang maksiat. YouTube itu servernya ada yang di Norwegia apa di mana, Swiss ya, 3 kilo ya. Itu artinya saya begitu berbohong nyampe langsung ke Norwegia, ke Swiss sana. Dibagi-bagi servernya dari saking banyaknya konten-konten kreator sekarang di YouTube itu. Makanya harus berdakwah lewat beginian juga, terpaksa sudah, bukan terpaksa, mengikuti arus zaman ya. Kalau nggak diisi kesolehan, kedakwahan, pasti akan diisi kemaksiatan. Karena itu seperti hati.
Tidak ada satupun makhluk kecuali ada hatinya. Bahkan Al-Quran saja yang bukan makhluk, Al-Quran kan kalamullah, itu ada hatinya. Wa qalbul Quran, sabda Rasulullah, surat Yasin. Ya, hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Tidak ada makhluk kecuali ada hatinya. Dan hati itu yuqallib. Tahu yuqallib? Golbu. Golbu itu dari bahasa Arab, golbun. Golbu, kadang ke atas, kadang ke bawah. Apa maknanya? Ketika hati itu diisi oleh air, pasti akan tenang. Ketika hati diisi oleh zikir, pasti akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika hati tidak diisi oleh zikir, ketika YouTube tidak diisi dengan dakwah, maka pasti diisi oleh angin. Angin itu bahasa Arabnya hawa, maksiat di sini. Sama dengan gelas nggak diisi air, apakah gelas itu kosong? Tidak, sebenarnya itu hanya berisi angin, udara. Bahasa Arabnya udara itu hawa. Maka nafsu itu biasanya dikawinkan bahasanya dengan hawa nafsu. Itu minta ampun kan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ghfirli ma qaddamtu ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Baca doa ini pagi dan sore kalau bisa. Kalau mau ada salah satu stasiun TV yang menyiarkan doa ini pada azan maghrib sama azan subuh kalau nggak salah. Minimal kalau nggak kita baca sendiri, kita setel lah alat media kita, media komunikasi kita, HP atau radio atau ya kan bisa HP setel. Setelah doa ada salah satu media TV atau radio di Jember ini itu nyetel doa ini. Doa-doa Nabi yang dibaca sobahan wa masaan. Doanya itu sangat sahih, ada di kitab Sahih Bukhari induk ya. Itu dibaca setiap pagi dan sore. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah bihamdi fi yaumin mi'ata marrah huttat khutaya wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa mengucap subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, satu putaran tasbih 100 kali, maka diampuni dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya sebanyak lautan, sebanyak buih di lautan. Jumlah 100 itu jumlah yang sempurna. Maka ada namanya 100%. 100% itu 100 per 100 atau 1 per 1 atau 1 wungkul tauhid. Maka zikir itu biasanya disempurnakan 100, menyesuaikan dengan Asmaul Husna 99 plus asma Allah, Allah menjadi 100. Termasuk orang yang membaca tasbih kalimatut thayyibah subhanallah bihamdi 100 itu fadilahnya dihapus dosa-dosanya, meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di laut. Amalkan. Saya pernah ditanya, bagaimana kalau baca doanya begini? Subhanallah bihamdihi mi'ata marrah. Paham maksudnya? Jadi baca satu kali subhanallah bihamdihi mi'ata marrah. Maha suci Allah dan maha segala puji bagi Allah 100 kali. Apakah pahalanya seperti 100 kali? Kalau saya sunton 100 kali tetap, tapi akan beda dengan orang yang membaca 100. Ini rojanya orang akhir zaman ya. Kita umat Nabi Muhammad ini diajarkan baqiyatus shalihat yang ganjarannya jauh melebihi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Suatu ketika salah satu istri Rasul itu ada yang berwirid seperti ini. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Lama sekali Rasulullah sampai keluar dari masjid, punya keperluan apa, balik lagi ke masjid. Istri beliau yang satu ini saya nggak sebut ya. Entah kapan ada kesempatan bisa menceritakan tentang istri-istri Nabi, tentang kelebihan-kelebihan istri Nabi. Ada salah satu istri Nabi ambil wirid. Datang lagi Nabi ke masjid untuk sholat duha atau sholat duhur. Istrinya itu masih wiritan, muter tasbih. Sambil di antara tiang ke tiang itu dikasih kayak apa ya? Nah kayak gini kita. Kalau beliau itu kelihatan capek atau apa, gelandotan gitu, biar kuat. Jadi dipaksa dirinya untuk kuat wirid oleh Nabi. Wahai istriku, maukah engkau aku ajari wirid yang kalau seandainya wirid ini kamu baca,
Satu kali saja itu bakalan lebih banyak pahalanya daripada kamu wirid baca itu dari tadi sampai sekarang, bahkan sampai nanti. Karena mungkin kecapean. Iya ya Rasul, saya sudah capek wiridan begini. Kira-kira kamu baca ini, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa zinata 'arsyi wa ridha nafsi wa midada kalimati. Itu tahu nggak maknanya? Subhanallah bihamdi adada khalqi, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluknya. Makhluknya Allah coba hitung sendiri. Jadi sebanyak itu kita bertas. Tegar pelanggan saya nyatat malaikat itu. Saya yakin pahalanya juga sebanyak itu. Paham ya? Tapi ya pahalanya banyak itu, tinggal sisanya gini. Saya jelaskan lebih jelas biar teman-teman nggak salah paham atau gagal paham. Kalau salah paham itu lebih bahaya, atau gagal paham lebih bahaya lagi. Betul, pahalanya jadi pahalanya lebih besar atau sama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100 kan? Terus ada orang di depan samping saya, dia itu wirid nggak pakai tasbih, langsung satu kali subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Maha suci Allah 100 kali. Asumsinya kalau sunudon saya bukan malaikat, bukan pencatat kebaikan, tapi asumsi saya antara saya dengan sebelah saya itu digajar sama, membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali. Tapi durasi waktu berzikirnya kan lebih panjang saya, lebih lama saya. Paham ya? Terus kemudian orang yang kedua itu kan dia Allahumma antas salam lantas jalan. Dia balik kanan sudah. Balik kanannya dia berbuat kebaikan atau justru kejahatan. Nah, adakah kan orang itu sudah? Paham maksud saya? Nah, maka berwiridlah, cari wiridlah satu yang maksur, yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Satu yang ada di Al-Quran. Dua yang dibaca langsung oleh Rasulullah lewat hadis-hadis sahihnya. Yang ketiga yang diamalkan oleh ulama saleh. Dan yang penting di antara nomor 1, 2, 3 ini, kalau toh tidak ada nomor 1 di Al-Quran, tidak ada hadis, tidak ada, diamalkan oleh orang-orang di akhir zaman, orang-orang yang saleh, pastikan sanadnya ada. Pastikan sanadnya ada. Kan kita kadang menerima ijazah amalan begini dibaca sekian kali. Itu saya silakan, ketika ada sanad amalannya nyambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai pada Rasulullah, itu pasti. Cuma karena begini ya, air antara hulu dan hilir itu kan beda sumbernya. Sungai itu semakin ke hulu biasanya airnya semakin jernih, semakin ke sumber. Semakin ke hilir biasanya kan sudah dipakai mandi, sudah ada yang buang hajat, kan ada masku mambang juga pula. Ya itu sehingga semakin ke hilir semakin banyak kotoran ya. Jadi pastikan kita sanadnya nyambung. Itulah pentingnya sanad atau ijazah. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Berhubungan dengan guru, saya menabi baca 100 kali bisa sami aruna kenjana sering saya baca sekalian, tapi saya tanyakan betul gula saya empor ijazah ki masalah ngaji yasin saya bisa 40 kali kan bisa. Nah sedangkan imam tak melakukan kak baca, dan gula sebagai makmum yang sudah mengetahui cara sekali untuk menabi abdin bah ngocak yasin ketong kali sehingga dengan kata tidak bah Tanah begitu. oleh saya 40 kali. Untuk oleh punten ini ada SMS-an ke malaikat Rokib. Okay. Malaikat Rokib tuh gak segini kan. Okay. Malaikat Rokib bagian pencatat amal kebaikan. Ngirim WA, insyaallah balas. Karena saya juga tidak tahu, tapi saya yakin itu fadilahnya lebih baik. Karena Yasin ala alwi al-haddad misalkan, beliau tidak sembarangan mendapatkan itu. Pasti ada ilham yang benar, meskipun tidak diamalkan oleh Rasulullah. Kalau nyari langsung ke Rasulullah langsung semua, ya mati kutu kita. Paham maksud saya? Paham maksudnya gitu? Maka sebaiknya mencara gula kalau seandainya imam itu bacanya pelan, yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim kan lambat. Kalau saya macam begitu, saya baca cepat
dan Yasinnya bisa 7 kali. Yasin. Sampai ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Kalau saya ada kesempatan untuk mengebut itu menjadi 14 kali, saya percepat. Dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul aziz. Kan ada 4 ayat yang diulang. Untuk ngejar fadilah ngaji Yasin 1 kali digajar 41 kali. Tapi sebaiknya ambian jadi imam baca Yasin. Dan baca model Yasin kayak itu syiar. Oke. Syiar. Tapi kalau membaca surat Yasin Fadilah itu kan hampir sama. Ada Yasin yang berapa kali dan takbir Aziz. Beda tapi bukan Yasin Fadilah ya. Bukan Yasin. Kalau Yasin Fadilah itu ada tambahan doa, ada tambahan sholawat. Ya, tapi kalau Yasin yang dinisbatkan kepada Sayyid Abdullah Al-Haddad ini, Sahibur Ratib, itu hanya pemulangan, itu pun tidak banyak. Ayat ke-1 7 kali, ayat 58 salamun qaulam mir rabbir rahim 16 kali diulang. Karena ini sanadnya sampai juga pada Rasulullah, tapi bukan pas langsung persis jumlahnya sekian. Rasul itu biasa membaca ketika ada ayat-ayat rahmah, beliau minta rahmat kepada Allah. Ketika sampai kepada ayat-ayat doa, beliau berdoa kepada Allah. Sampai di surat Al-Maidah, doanya Nabi Isa alaihissalam. Qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu. Itu lama sekali Nabi itu berhenti di ayat itu, beliau berdoa. Ya Allah, ummati. Mendoakan umat kita, mendoakan kita. Ini menjadi dalil mengulangi doa, mengulangi ayat-ayat Al-Qur'an itu dianjurkan. Qalbul Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu diulang sampai berkali-kali. Makanya kalau hatinya itu hidup semangat orang. Sehat. Karena orang itu ukurannya dari hati. Insoluhat jasadu kullu. Kalau hatinya sehat seluruhnya. Kalau sakit fasadat kullu. Kalau sakit semua. Ukurannya adalah hati. Hatinya Quran ya, hatinya Yasin salamun qaulam mir rabbir rahim. Ulangi itu berkali-kali. Paham ya? Sekali lagi ini bukan Yasin Fadilah. Kalau Yasin Fadilah ada itu, coba baca. Lebih panjang lagi, lebih lama. Ya, silakan, nggak ada masalah. Ada yang mengkafirkan, bukan mengkafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Dia nggak ngerti tentang konsep bagaimana Rasulullah itu mencontohkan kalau sampai kepada ayat-ayat doa beliau berdoa, diajarkan dan sudah ibarat kata sekarang itu sudah dirakit lah, rapet. Ulama-ulama akhir zaman nyusunlah yang namanya Yasin Fadi, bukan nambah-nambahi surat, bukan. Paham ini ya? Termasuk pengulangan itu tidak dalam rangka mengulang nambah-nambahi ayat, bukan. Ketika sampai kepada ayat-ayat rahmat, sekali lagi Rasulullah sering mengulang-ulang ayat itu. Sampai-sampai pernah diriwayatkan beliau hanya membaca beberapa ayat dalam satu malam karena diulang-ulang terus ayat itu. Karena tepat ke ayat-ayat rahmat. Jelas gitu? Cukup. Cinya-cinya kelihatannya melihat ada tiba nih. Masalah Yasin kata banyak kan sih. Ada yang namanya Yasin 7 mubin. Setiap kan. Oke. Kemudian saya leburin lagi nih, terus amal lagi. Yasin 7 mubin itu dalam tanda kutip lebih heboh lagi. Pernah mirang? Coba pernah. Pernah. Pernah ngau nih gini. Ada Yasin 7 mubin. Lu pun makin ni kemarin tu tak ilmu ni kalau buat internet pun. Mian masuk ke internet langsung Yasin 7 mubin PDF. Badan ni kan. Itu kalau boleh saya katakan saudaranya Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini kan esena tambahin 2, tambahin sholawat di antara ya surat-surat Yasin yang ada. Nah, kurang lebihnya Yasin 7 mubin itu seperti itu. Bagus memang. Cuma sekali lagi karena ini amalan-amalan khususnya harus melalui sanad atau ijazah. Kalau tidak dapat ijazah, hati-hati ya. Saya tidak takut
Tapi orang ke Jember ke kampus UNED mau kuliah S3, tidak daftar atau tidak lulus S1, ya diketawain orang. Bisa dipahami. Luluskan dulu Yasin, biasanya setiap hari baca Yasin dari subuh saja 1 kali saja sudah. Baru tingkatkan kualitasnya menjadi Yasin Fadilah, tingkatkan kualitas menjadi Yasin Saibur Ratib itu, atau Yasin 7 Mubin yang tadi ditanyakan oleh Pak Yasin. Coba pun atanya mian ke internet Yasin 7 Mubin, baru mian bertanya lebih lanjut bagaimana khawasnya dan segala macamnya. Kalau mau ngamalkan, bismillah, cari guru yang bisa memberi saran. Jelas deh? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.